dikasihi oleh Tuhan, selamat tahun baru. Puji Tuhan kita dapat merasakan tahun 2021 ini, dan kita percaya Tuhan Yesus pasti menyertai kita. Setiap tahun yang kita lewati, Tuhan Yesus baik dan teramat baik bagi kehidupan kita. Mari kita angkat pujian, Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami akan belajar dari bagian firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti bagian firman Tuhan ini dan kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita sudah memasuki 2021. Sungguh anugerah Tuhan. Tahun 2020 berbulan-bulan bukan masa yang mudah. Dan kita masuki tahun baru ini juga bukan dalam masa yang mudah. Biasanya pergantian tahun begitu meriah, ada pesta, di gereja pun diadakan banyak acara bersama dengan keluarga. Mungkin kita yang tinggal di tengah kota, kita bisa keluar dari, kita melihat di balkon mungkin apartemen, mungkin keluar rumah, kita bisa melihat kembang api yang begitu indah. Dan semua sekarang sangat berkurang. Ada yang masih adakan tapi tidak banyak. Bahkan ada yang sama sekali tidak mengadakan. Gereja ada yang hanya mengadakan Zoom untuk jemaatnya ataupun rekaman ibadah. Dan mungkin juga tidak mudah ketika biasanya kita membuat komitmen, biasanya kita membuat resolusi, apa yang aku mau lakukan di satu tahun ini. Mungkin sekarang bukan hal yang mudah. Biasanya awal tahun kita memikirkan, aku mau mungkin ada yang, aku mau studi lanjut. Bagaimana tahun ini apa bisa terwujud? Aku mau membuka cabang, aku mau lebih giat lagi bekerja. Sekarang ya mau giat, tapi ternyata keadaan tidak mudah. Apakah kita pasrah dengan keadaan ini? Satu bagian firman Tuhan yang akan kita coba renungkan, Lukas 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Satu bagian yang sangat jelas. Sebagai murid Kristus, kita harus memikul salib. Ada hal yang tidak mudah. Kita kalau pengen jadi murid yang sesungguhnya, saya rindu di tahun ini tekad yang kita ambil bukan sekedar aku mau lebih sukses, aku mau lebih baik, tapi bagaimana aku mau menjadi murid yang lebih serupa dengan Kristus, menjadi murid yang tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Kalau dia sudah menebusku, aku mau sungguh-sungguh setia mengikut dia. Bagaimana caranya? Ayat selanjutnya, ayat 28 dari Lukas 14. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi tidak sanggup menyelesaikannya. Ayat ini mau mengatakan, ketika seseorang membangun menara, dia butuh biaya. Dan itu harus dipersiapkan. Artinya ada harga yang harus dibayar. Ketika dia mau menara ini jadi, tentu dia harus selesaikan itu. Dan dia harus mau membayar harga supaya dia bisa menyelesaikan menara dan tidak diajak orang. Kalau kita melihat hidup kita sebagai murid Kristus, tentu ada harga yang harus dibayar. Ada tantangan, ada mungkin pergumulan yang kita hadapi yang ketika kita tidak serupa dengan dunia, ketika kita menjalankan apa yang Tuhan mau, kita akan menghadapi hal yang tidak mudah. Tapi berani nggak sekarang kita, aku siap Tuhan, aku mau berikan yang terbaik. Kalau aku mau jadi murid, aku mau selesaikan itu. Aku mau orang betul-betul melihat aku adalah murid Kristus. Karena itu aku mau memberikan yang terbaik.
Seperti ketika membangun menara ini jadi. Aku mau menjadi murid Kristus yang betul-betul semakin serupa dengan Tuhan, semakin serupa dengan Dia, dan orang bisa melihat itu. Bagian selanjutnya, atau Raja Manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat pendamaian. Demikian pula lah tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Bagian ini berbicara tentang perang. Ketika ingin mendapatkan kemenangan tentu harus ada strategi, harus ada persiapan. Dan ini harus juga dilakukan. Dia berhikmat, dia memikirkan, aku kalau asal ngawur, nanti akan ada masalah. Seorang murid Kristus juga tidak boleh asal-asalan. Dia juga harus mempertimbangkan bagaimana menjadi murid itu. Tentu ada hal-hal yang dia harus perhatikan. Ada hal-hal yang dia harus lihat. Ada hal yang dia harus berhati-hati dengan setiap keputusannya. Apakah ini memang sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Meminta hikmat supaya mengerti mana yang menjadi kehendak Tuhan. Kenapa saya pilih ayat ini? Semoga tahun ini kita punya resolusi. Aku mau menjadi murid Kristus yang lebih baik. Aku yang sudah ditebus, aku tidak mau sia-siakan hidupku termasuk tahun 2021 ini. Aku mau sungguh-sungguh memberikan yang terbaik. Mungkin kemarin aku gagal, tapi sekarang aku mau belajar seperti menara yang harus jadi itu. Aku mau jadi murid Kristus yang betul-betul berhasil. Kalau kemarin kita mungkin ambil tekad, aku mau baca Alkitab 1 tahun habis, dan kita belum selesaikan itu. Ayo selesaikan. Mungkin aku mau melayani Tuhan, aku mau membantu sesama, aku mau buat proyek ini. Lakukanlah, kalau memang kita tahu itu yang Tuhan suruh, lakukan. Tapi apakah ngawur? Tentu tidak. Biarlah di awal tahun ini kita juga membuat perencanaan-perencanaan yang baik bersama dengan Tuhan. Cari apa yang jadi kehendak Tuhan. Mungkin aku membuat ini, tapi betul gak sih itu yang Tuhan mau? Gumuli itu di awal tahun ini. Buat perencanaan. Tapi jangan takut untuk melangkah. Apakah mudah? Tentu tidak. Murid Kristus tidak pernah hidupnya mudah. Tapi ketika dia melakukan kehendak Tuhan, saya yakin ada sukacita, ada damai sejahtera, dan Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menguatkan. Mari kita berdoa. Saya mengajak kita berdoa, bersyukur untuk tahun ini, dan apapun yang sekarang menjadi tekad kita, katakan itu kepada Tuhan. Tapi yang pertama saya mengajak kita mau berdoa secara pribadi. Tuhan, aku mau jadi murid-Mu. Aku mau tahun ini aku bertumbuh kerohanianku, aku menjadi lebih baik di dalam iman, aku melakukan rencana Tuhan. Mari kita mengambil waktu. Kita mau mengatakan apa isi hati kita, mungkin tekad kita, Tuhan aku mau menjadi murid yang lebih baik. Mari kita berdoa. Kita juga mau berdoa. Kalau kita tahu Tuhan sudah gerakkan kita selama ini untuk melakukan sesuatu, biar tahun ini kita mau lakukan, khususnya di dalam ketaatan melakukan rencana Tuhan. Kalau Tuhan berikan beban untuk kita melayani, untuk kita melakukan sesuatu, bahkan mungkin lewat rutinitas kita, pekerjaan studi, tapi aku tahu ada rencana Tuhan untuk aku lakukan. Mari kita lakukan. Minta keberanian untuk kita bisa melangkah. Tapi bukan ngawur, tapi kita juga minta hikmat dari Tuhan supaya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan maunya kita. Doakan apapun yang saat ini Tuhan percayakan di dalam hati kita, beranilah untuk melakukannya. Mari kita berdoa. Kita juga terus berdoa untuk keadaan bangsa ini. Kali ini saya mengajak apapun yang menjadi beban di dalam hati kita untuk bangsa ini, doakan itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami berdoa untuk bangsa kami. Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi. Engkau penguasa bangsa ini, dan kami yakin Tuhan pun izinkan banyak terjadi, termasuk ketika pandemi ini masih berlanjut. Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berkati gereja-gereja di masa ini, jemaat terus bertumbuh. Mereka bisa mengikuti ibadah persekutuan online dengan baik, meskipun itu tidak mudah. Tuhan yang mau tolong bangsa kami,
Kami tahu Tuhan tidak mudah untuk membuat keputusan bagi pemimpin kami, tapi Tuhan yang sertai supaya ketika vaksin ada mulai disebarkan, semakin ada kekebalan dan banyak, akhirnya kami bisa menjalani kehidupan dengan normal. Tapi kami tahu tidak mudah untuk melakukannya. Tuhan berikan hikmat kepada setiap pemimpin di bangsa ini, supaya mereka sungguh-sungguh memikirkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan mereka. Tuhan juga berkati supaya keadaan perekonomian bangsa ini juga membaik. Ada banyak bisnis, ada banyak jemaat yang saat ini bergumul dengan pekerjaan mereka. Tuhan juga tolong supaya ketika membaik, ketika ada pemulihan yang dilakukan khususnya oleh pemerintah, mereka mengambil tindakan. Tuhan berikan hikmat kepada mereka, dan untuk jemaat berikan mereka juga hikmat untuk bisa melewati masa ini dengan baik bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak di surga, ini kami, Tuhan tahu setiap pergumulan kami. Kalau saat ini kami bergumul dengan masalah pekerjaan kami, Tuhan yang mau berkati. Bergumul dengan masalah perekonomian kami, biar kami tidak khawatir, kami mau serahkan semua kepada Tuhan. Ketika kami bergumul dengan studi kami, Tuhan juga mau tolong. Ketika kami bergumul dengan relasi, Tuhan juga yang mau memulihkan. Apapun yang saat ini kami alami, kami yakin Tuhan bersama dengan kami. Dan kami rindu Tuhan. Di tahun ini kami bukan hanya enak-enakan, tapi kami sungguh-sungguh mau berbuat sesuatu bagi Engkau. Di masa yang tidak mudah ini justru banyak orang membutuhkan Engkau. Biarlah kami bisa membagikan kasih Kristus. Kami menjadi murid yang semakin serupa dengan Engkau. Artinya Tuhan hadir, Tuhan yang berkuasa di dalam hidup kami. Kasih Tuhan yang memenuhi hidup kami. Sehingga ketika orang melihat kami, mereka bisa melihat Kristus ada di sana. Kami bisa membawa pengharapan bagi dunia. Kami bisa membawa kasih kepada dunia yang sedang membutuhkan ini. Karena itu Tuhan, mulai dari kami, berikan kami keteguhan hati, berikan kami keyakinan. Terima kasih Bapa untuk persekutuan doa ini. Kami bersyukur di tengah masa online ini kami masih boleh terus datang dekat dengan Tuhan, mencari Tuhan. Dan kami yakin kuasa-Mu saat ini bekerja. Roh Kudus bekerja di tempat kami masing-masing, di hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, kita mau ngangkat pujian Kau Bapa yang mengasihiku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran
Tuhan.